Sebenarnya Timothy ini beneran bisa masak dan main basket atau enggak sih? Jujur ya Tim? Ini menurut saya pertanyaan yang nggak boleh ditanyain soalnya Welcome to Maprada Talks, tempat ngomongin apa aja tentang SMA Kristen Petra 2. Seneng banget hari ini Pak Rossi bisa balik lagi ke studio podcast SMA Kristen Petra 2 untuk ngobrol-ngobrol santai nih sama someone special yang udah ada di depan Pak Rossi hari ini. Please welcome Timothy William Kosasi. halo. Halo Pak. Hai Tim, gimana Tim kabarnya Tim? Ya baik-baik aja sir. Lagi minggu-minggu ujian ya Tim ya? Ya ini barusan selesai ujian bahasa Indonesia sir. How was it? Ya oke lah. Oke. Nah Tim, kayaknya kita bakalan kurang lebih 15 menit ke depan bakalan ngobrol-ngobrol santai aja ya Tim ya. Terutama tentang sesuatu yang viral recently, yaitu tentang Timothy yang join Academy of Champions. Mungkin bisa diceritain sedikit sih Tim, gimana awalnya Timothy bisa sampai ke Academy of Champions? Ya kan awalnya saya sering ikut lomba mat gitu sir. Terus puji Tuhan sampai ke IMO, lombanya di Inggris, terus dapat honorable mention. Nah setelah itu kayak ruang guru mau ngadain game show yang kedua setelah yang pertama Clash of Champions kan yang viral. Terus mau ngadain Academy of Champions buat anak SMA, terus mereka nyari anak-anak yang berpotensi, salah satunya kayak anak IMO gitu sir. Nah terus saya sendiri diundang, terus tanpa mikir panjang langsung accept offernya mereka, terus langsung syuting di Jakarta selama kayak beberapa hari gitu. Ya udah, terus langsung jadilah episode-episode itu sir. Personally, ketika Pak Rossi pertama kali tahu gitu ya Tim, bahwa Timothy itu ternyata menjadi one of representative from East Java di AOC, itu benar-benar kayak yang wah super duper bangga sih Tim, karena kemarin ngelihat hype-nya Clash of Champions akhirnya itu udah kayak yang luar biasa seperti itu. Nah apalagi nih dari SMA Kristen Petra 2 sendiri itu tuh punya representatifnya dan bisa mewakili Jawa Timur lagi ya, bertanding dengan, ya kita boleh ngomong mereka adalah champions dari setiap provinsi mereka masing-masing gak sih Tim? Ya ya. Kira-kira kalau menurut Timothy itu ngomongnya distrik ya? Distrik mana yes. sih Tim yang paling sulit atau misalkan the biggest contender menurut Timothy? Jujur di awal setelah cast reveal itu aku lihatnya distrik 1 yang Jakarta itu kayak kuat banget, soalnya GPA mereka itu semuanya 96 dari 100 sir. Sedangkan saya sendiri GPA saya di sekolah itu cuma 92. Jadi kayak dari awal udah ngelihat Jakarta itu bakal jadi musuh yang berat. Terus juga ada distrik 11 yang dari Sumatera Tengah. Itu anak-anaknya semua IMO, IFO sama ISO. Nah itu semuanya 3 itu internasional. Jadi kayak menurutku juga bakal berat. Kan Pak Rossi juga ngikutin ya nih beberapa episode, nggak beberapa, semua episode dari Academy of Champions. Nah yang menarik adalah ketika ada babak di mana setiap distrik ini ngirim satu perwakilan untuk ke battle. Nah, Timothy itu selalu lolos gitu untuk masuk dan mewakili distriknya Timothy untuk main dan take the benefits for your district. Dan yang paling pertama itu kalau nggak salah itu adalah atomic scale kayak gitu. Yes. Pernah nggak sih Timothy itu tuh belajar sebelumnya, karena kan jelas itu bukan sesuatu yang dipelajari di sekolah, atomic scale. Fundamentally yes. Tapi untuk kemudian atomic skill itu kan kayak digabung kimia, gabung physics, gabung math. Gimana Timothy itu bisa, oh ya nih, kayak gini nih caranya nih. Ya atomic skill itu kan sebenarnya kayak gabungan fisik, kimia sama math. Tapi yang paling penting itu ya logiknya gitu. Nggak perlu kayak tahu ilmu physics atau ilmu kimia yang sampai sedalam apapun. Ya pokoknya kalau bisa pakai logik dengan baik itu menurutku bisa lah sir.
Kalau boleh dibilang, road to success is never straight. Yes. Yes. Nah, ketika semakin naik jumlah pesertanya juga getting shaper kayak gitu, otomatis challenge-nya juga bakalan semakin berat. Dan pada akhirnya pada some sort of episode you have to go. Apa yang membuat Timothy kira-kira harusnya kita bisa nih, cuman nggak make through? Apa yang membuat Timothy itu harusnya sih bisa nih, tapi nggak lolos kayak gitu? Kayaknya faktor yang paling utamanya itu ya pressure-nya, Sir. Soalnya kita sebelumnya di War sebelumnya tuh kayak mainnya tuh aman gitu. Jadi kita tuh jadi salah satu tim yang paling ranknya tinggi gitu. Jadi kayak santai, udah pasti lolos gitu. Terus yang di episode 5 itu yang War ketiga kalau nggak salah itu kita bener-bener mainnya itu di bottom of the table-nya gitu, Sir. Jadi kayak antara lolos dan nggak lolos. Jadi kita kayak ke pressure banget sampai ya endingnya hampir lolos tapi nggak lolos gitu. Berarti itu tuh benar-benar ngomongin tentang mentality nggak sih, Tim? Ya mentality juga ngaruh, Sir. Karena memang nggak cuman buat di Academy of Champions, mungkin untuk teman-teman yang atlet gitu ya, misalkan teman-teman yang pernah berkompetisi di DBL atau misalkan di kejuaraan-kejuaraan nasional, bahwa oke, di atas kertas mungkin kita pro nih, cuman ketika kita udah masuk courtnya atau kita udah masuk battlefieldnya, mentality itu tuh benar-benar shout the most. Karena nervous dan sebagainya itu tuh kayak bisa nimbun skill yang kita punya nggak sih, Tim? Itu Timothy sempat ngerasain nggak? Sempat ngerasain ya di yang waktu KLM itu, Sir. Soalnya kalau kayak sebelum-sebelumnya itu performance saya kayak menurutku lumayan. Soalnya kayak nggak ada pressure yang berat. Tapi di episode yang itu karena pressure jadi kayak yang salah ngitung lah atau apalah gitu. Jadi kayak ya otomatis bukan best performance gitu, Sir. Regardless ya, Tim ya, terlepas dari bagaimana Timothy berproses di Academy of Champions, tapi Pak Rossi benar-benar super duper proud sama performance-nya Timothy, bahwa oh berarti Timothy ini kalau misalkan ditandingin sama anak se-Indonesia, nggak nyapun se-Indonesia ya, Tim, bahkan globally pun juga kamu benar-benar bisa tunjukin kelas kamu itu tuh ada di mana. Well, it's really really good. Dan buat Pak Rossi sendiri, ketika Timothy berada di Academy of Champions, Timothy tuh kayak kumpul sama orang-orang hebat di seluruh Indonesia yang ternyata itu juga teman-temannya Timothy ya, Tim. Ya. Maksudnya bukan pertama kali nih Timothy ketemu sama mereka-mereka. Beberapa ada yang udah kenal deket, beberapa ada yang kayak udah tahu gitu. Ini siapa, ini pernah menang apa gitu. Apakah itu kemudian menambah insecurity level atau oh dia lagi gimana, Tim? Jujur awal-awal saya sendiri nganggep kalau saya ini bukan peserta yang kayak mencolok gitu. Soalnya ngelihat kayak banyak banget yang kayak gold medal internasional, terus silver medal atau apa gitu. Sedangkan saya sendiri kan cuma honorable mention. Jadi kayak awal-awal insecure, tapi lama-lama setelah battle-nya ya oke lah. Maksudnya saya masih bisa fight gitu. Berarti di sini Pak Rossi note satu hal penting sih, Tim, bahwa ya tadi ya, meskipun di atas kertas udah gold medal lah, udah menangin kompetisi A B C D E, kalau kita udah ketemu sama competition yang bener-bener kayak menguji mentalitas kita, yaitu semua bener-bener kayak yang set aside, bawa diri dengan segala skill yang kamu punya, siap bertanding. Betul nggak sih, Tim? Karena pada akhirnya yang menentukan itu semua, bahkan di distrik lain pun yang notabene tidak punya medali dan lain sebagainya, ternyata justru bisa menunjukkan oke, aku juga bisa berkompetisi. Dan itu adalah salah satu sisi baik dari manfaat dari Academy of Champions. Betul ya, Tim? Ya first of all aku mau bilang kalau Academy of Champions kan maksudnya bukan kayak Olimpiade yang kayak internasional yang materinya sangat deep gitu, Sir. Terus mereka lebih ngandelin ke logic. Dan dari kita lihat kalau misalkan distrik-distrik yang mungkin nggak ada medali OSN, nggak ada medali internasional, mereka masih bisa fight. Itu artinya ya emang Academy of Champions ini buat semua orang gitu. Maksudnya kayak buat orang-orang yang emang logikanya udah oke, nggak perlu sampai paham materi yang deep banget gitu, bisa fight di
ya kompetisinya lawan yang mungkin udah kayak terkenal Olimpiade Inter atau whatever gitu sir. Pastinya untuk masuk ke AOC atau kompetisi-kompetisi yang prestisius lainnya perlu modal dalam artian skill both soft and hard. Timothy mempersiapkan istilahnya menjadi dirinya Timothy yang saat ini itu tuh gimana sih starting point-nya Tim? Starting point saya ini dari SD sir. Jadi udah sering ikut lomba-lomba math. Dulu awalnya cuma coba-coba gitu, terus kayak luckily bisa dapat medal OSN SD. Terus karena suka math jadi lanjut sampai SMP, SMA. Itu nggak cuma butuh kayak rajin, kepintaran atau apa gitu, tapi juga butuh kayak harus tangguh, kuat kayak 4 years belajar math terus itu kan sesuatu yang apa ya? Melelahkan ya. Oke, berarti istilahnya endurance itu juga penting nggak sih Tim dalam ya endurance sir. Yes. Oke, kira-kira nih Tim, selama kamu SD, SMP, SMA di sekolah Petra ya Tim? Iya sir. Timothy dapat sesuatu yang valuable apa aja sih selama Timothy itu belajar di sekolah Petra mulai dari SD sampai SMA, especially spesifiknya di SMA Kristen Petra 2? Yang pertama obviously dapat pelajaran sekolah, yaitu juga Inggris logic saya sir. Jadi kayak skill yang dipakai buat basicnya Olimpiade itu kadang didapat dari sekolah, dari logiknya gitu. Terus juga kalau dalam konteks Olim, Petra sendiri kan juga ada litbang gitu sir. Jadi kayak tiap Sabtu semua siswa yang berpotensial Olimpiade Science di Petra itu dikumpulin, terus dibina gitu, dipanggilin guru yang udah alumni medalist internasional, nasional gitu. Jadi itu menurut saya kayak bantu banget pas di awal-awal dulu masih SD, SMP, sampai SMA pun juga masih ada sir. Terus selain dari akademik, di sekolah juga dapat kayak pelajaran tentang yang soft skill sama attitude, juga cara bersosialisasi juga diajarin. Ya intinya semuanya penting gitu sir. Well, it's a really good reply. Nah, buat teman-teman semuanya yang nontonin kita kapanpun dan dimanapun ya, 3 hari atau 2 harian yang lalu tim media sosial sekolah featuring Timothy itu udah rilis nih video kayak semacam a day in my life with Timothy, dan ternyata luar biasa banget Tim. Ternyata feedbacknya orang-orang ya mungkin karena hype-nya Timothy di AOC juga masih kenceng ya Tim ya. Yeah. Dan Timothy juga udah punya kayak istilahnya fanbase-nya Timothy sendiri. Dan ternyata komentarnya itu tuh luar biasa, tanya-tanyanya itu tuh random. Dan kepingin tahu nih Timothy itu kalau di sekolah tuh kayak gimana. Jadi Pak Rossi izin buka ya Tim. Oke. Boleh sir, boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Ini nih ya Tim, pertanyaan yang pertama nih Tim. Timothy kalau duduk itu di belakang ya. Ini jawab jujur ya Tim? Ya jujur saya duduknya di belakang sir, kayak paling belakang. Itu mungkin orang-orang bilang kalau mau pinter itu harus duduk di depan, harus duduk yang paling baris depan biar bisa merhatiin papanya paling jelas, terus merhatiin gurunya gitu. Tapi menurut saya sendiri kayak hal masalah duduk ini not related, nggak berhubungan sama ya akademik gitu sir. Jadi kayak even anak-anak yang duduk di belakang pun sebenarnya bisa dapat ilmunya, asalkan mereka kayak niat belajar, dan sekolah itu bukan cuma buat main gitu sir. Jadi intinya kayak yang penting itu bukan masalah duduk di mana atau mau di kiri, kanan, depan, belakang, pokoknya kalau niat dimanapun pasti bisa sir. Berarti ini Timothy ini breaking the stereotypes bahwa ya nggak ada sih istilah posisi menentukan prestasi. Kalau emang mau duduknya di pojokan, mau di samping segala macam, asalkan emang kita datang ke sekolah ready to study, ya udah fokusnya mau duduk di mana aja ya sama, kualitasnya juga pasti sama. Mau duduk depan, belakang, samping, itu kan yang mau disampaikan Tim? Ya benar sir. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Tim ya. Oke. Nah di video Tim, itu tuh ada beberapa scene yang nunjukin Timothy ini lagi masak.
Ada juga yang nunjukin Timothy itu lagi basket. Sebenarnya Timothy ini beneran bisa masak dan main basket atau enggak sih? Jujur ya Tim? Ini menurut saya pertanyaan yang nggak boleh ditanyain, soalnya saya sebenarnya nggak bisa dua-duanya, sir. Oke. Ya itu cuman buat keperluan konten lah, sir. Maksudnya kayak nunjukin fasilitas sekolah, ada ring basket, terus ada tempat masaknya gitu, sir. Oke. Jadi emang itu bener-bener kayak yang keperluan konten ya guys. Jadi ya kalau misalkan emang Timothy nanti mau jago masak ya kan bisa dipelajari setelah ini nggak sih Tim? Kalaupun misalkan mau ya nggak sampai jago lah main-main basket juga boleh kan? Ya mungkin ntar setelah lulus kan ada waktu libur banyak, saya belajar hal-hal gituan, sir. Oke, mantap biar nggak matematika terus kan Tim? Yes. Oke, pertanyaan berikutnya ya Tim ya. Aduh ya ampun ini bener-bener kayak serandom itu sih Tim. Timothy mau oh ini kalau ini oke sih Tim. Timo dia manggilnya, wih sweet banget. Oke. Timo mau lanjut mana kuliahnya gitu ditanya. Sekarang masih belum tahu pastinya, sir. Soalnya juga masih nunggu pengumuman dari university yang saya apply. Tapi so far baru apply Singapura dan nggak ada planning buat apply negara lain lagi, sir. Soalnya ya emang kalau nggak Singapura ya Indonesia aja, sir. Oke. Mungkin di Singapura kalau nggak NUS NTU, atau di Indonesia mungkin ya di PCU atau somewhere di Surabaya lah, sir. Hopefully sih Tim benar-benar Timothy ya bisa achieve your dream kayak gitu. Karena nggak ada sesuatu yang lebih penting daripada Timothy itu tahu mau next kuliahnya itu di mana, jurusan apa. Apalagi Timothy bakalan embrace it for 4 years misalnya atau 3,5 tahun bakalan ketemu itu terus. Nah yang paling penting Timothy itu tahu sih di mana mau belajar dan mau belajar apa. Majornya apa sih dia memangnya Tim? Untuk major Pure math. enggak, sir. Ini sebenarnya majorku agak melenceng dari yang mungkin orang-orang ngira. Kalau biasanya anak math kayak anak IMO gitu mungkin biasanya ngambilnya math kalau nggak computer science. Tapi saya sendiri ngambilnya sesuatu yang beda dari itu, sir. Dan lumayan jauh gitu. Ya, Boleh disebutin aja nggak Tim? Finance. Oh finance. Kenapa Tim? Pasti ada reason behind dong. Ya soalnya saya sendiri kedepannya udah tahu bakal ngapain, bakal do things related to business. Jadi kalau misalkan saya ngambil math atau computer science kayaknya nggak bakal kepake gitu, sir. Nggak bakal relate gitu. Jadi mending langsung to the point ambil finance. Menurut saya gitu, sir. Oke lah, whatever yang mau Timothy ambil, mau Timothy pilih, pokoknya ya kita pasti dukung Timothy sih, kita support Timothy. Nah, ini kayaknya yang terakhir ya Tim, karena pada random dan aduh. Di sini Tim, Timothy ini main Mobile Legend. Rank Mobile Legend Timothy apa? Ini agak jauh, tapi nggak apa-apa sih Tim ya, biar kasih tunjuk orang bahwa masa iya sih Timothy itu belajar mulu kayak gitu, dingin banget kok kayaknya nggak bersosialisasi. Tapi ternyata kan di VT itu kan ada scene di mana Timothy lagi main game kan Tim sama teman-temannya Timothy. Ya. Emang itu beneran atau Timothy emang nggak ada game dalam hidupnya Timothy? Ya yang di video itu beneran, sir. Saya sendiri emang main Mobile Legend. Ya dulu pernah main sampai rank yang lumayan tinggi kayak Mythic Glory gitu. Tapi belakangan saya udah jarang main sih, sir. Jadi kayak mungkin juga karena udah deket-deket penilaian kayak PSAT, PSAJ, whatever gitu, sir. Jadi kayak belakangan udah nggak terlalu main Mobile Legends, sir. Nah buat teman-teman viewers yang ada di manapun gitu ya, ternyata kita udah kulik nih lumayan banyak sesuatu yang selama ini mungkin Timothy tunjukin di depan itu tuh bener-bener kayak yang dingin, wah serius. Ternyata Timothy juga punya kok sisi-sisi yang ya seperti kalian pada umumnya, main game, terus kemudian doing something fun. Nah sekarang Timothy ini sedang sibuk untuk persiapan ujian ya Tim. Yes. Karena ini udah masuk ke pekan penilaian sumatif akhir tahun, dan di bulan Maret juga Timothy bakalan menghadapi final exam. Kira-kira Timothy persiapannya apa aja?
Dan mungkin juga bisa bagi tips untuk teman-teman yang di rumah terkait dengan belajar supaya lebih efektif. Ya persiapannya obviously selain merhatiin guru di kelas, juga kayak harus wajib review materi yang udah dicatat atau mungkin didengerin sama kita di kelas kan. Kalau untuk tipsnya mungkin harus jago ngatur jadwal belajarnya. Soalnya kan PSAT, PSAJ ini jadwalnya itu dalam seminggu itu everyday selalu ada antara pelajaran ini itu atau apa, kayak tiap hari pasti selalu ada sir. Jadi perlu ngatur jadwal belajarnya jauh-jauh sebelum minggu penilaiannya itu. Jadi kalau misalkan kayak ada mapel yang susah, contohnya kalau buat saya sendiri paling nggak suka kimia karena paling susah menurut saya. Jadi kayak dari jauh-jauh hari udah harus khusus prepare buat kimia. Sedangkan mungkin kalau pelajaran yang lebih gampang gitu, ya prepare-nya mungkin lebih deket ke sebelum tesnya. Jadi kayak lebih jauh itu belajarnya yang kimianya gitu sir. Karena menurut Timothy itu yang kayak butuh proses lebih lama ya, karena itu tuh punya tingkat kesulitan yang subjectively menurut Timothy itu tuh sulit, betul ya? Oke sih Tim. Nah ini ya Tim, sebagai my final question, kira-kira kalau misalkan Timothy nih menjadi apa ya ngomongnya, misalkan juru bicara nih untuk SMA Kristen Petra 2 untuk menarik teman-teman di luar sana yang masih bingung cari SMA di mana. Kira-kira Timothy bakalan kasih statement yang kayak gimana? Bisa di kamera yang di tengah aja nih Tim. Ya obviously SMA Petra 2 ini sangat bantu saya di academics. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ngejar academics, entah mau pelajaran sekolah biasa atau mau olimpiade kayak saya gitu, SMA Petra 2 ini udah paling bagus di Surabaya. Kayak menurut saya itu udah nggak ada sekolah lain, mungkin ya ada beberapa nama yang nggak boleh saya sebut mungkin, yang juga bagus. Tapi SMA Petra 2 ini one of the best di Surabaya menurut saya. Thank you so much Tim for ya kurang lebih 10-15 menit ini Tim. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Kita juga menguak sisi lain dari seorang Timothy William Kosasi yang selama ini mungkin orang-orang kenalnya sebagai sosok yang dingin, serius, suka belajar dan sebagainya. Ternyata baru kali ini nih kita tahu bahwa Timothy juga suka melakukan a lot of things fun kayak gitu. Timothy juga ternyata socialize-nya bagus, link-nya juga sangat luas. Thank you so much Tim ya buat waktunya. Ya thank you so much sir. Nah buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, terima kasih juga untuk kalian semua yang udah nonton podcast kita hari ini. Dan tolong untuk like plus komen kira-kira kalian mau konten apa lagi. Atau kalian juga boleh komen nextnya nih tamunya siapa. Follow us di @SMA_Kristen_Petra2 itu TikTok dan Instagram ya guys. Kalian juga bisa subscribe YouTube kita di SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Thank you so much. Bye bye. See you and God bless you. Bye bye. Thank you so much Tim. Thank you sir.